Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Haliza Cadat dengan NIM 11 dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 30. Perkenalkan, saya Julfianti Aditya Putri dengan NIM 05. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang pemrograman toko baju. Mari kita cek videonya. Saya akan mencoba program yang telah kelompok kami buat. Yang pertama ada opsi pilihan tambah pelanggan. Masukkan nama, email, dan nomor telepon. Dan pelanggan berhasil ditambahkan. Selanjutnya, opsi kedua yaitu tambah produk. Nama produk, deskripsinya, baju, dan harganya. Dan produk berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pilihan opsi ketiga yaitu tambah pesanan. ID pelanggan, tanggal pesanan, jumlahnya kita masukkan 2, tambah produk lain. Bisa tidak, bisa iya. Saya akan ini tidak. Pesanan dan produk berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pilihan opsi yang keempat yaitu tambah komplain. ID pesanan, deskripsi komplainnya, bajunya, dan statusnya yaitu customer. Dan komplain berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada opsi kelima, tambah produk kepesanan lagi. Produk berhasil ditambahkan ke pesanan. Selanjutnya yaitu kita melihat daftar pelanggan, produk, komplain, pesanan, dan produk. Ini opsi dan yang terakhir keluar. Saya akan menjelaskan tentang relasi table clothing store. Yang pertama adalah customer ke order. Di sini dapat kita lihat memiliki relasi one to many, yang dimana seorang pelanggan atau customer bisa memiliki banyak pesanan atau order. Tetapi satu pesanan hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan. Yang kedua adalah order ke produk order, yang dimana memiliki relasi one to many. Satu pesanan atau orderan bisa terdiri dari banyak item produk, yaitu tetapi satu entry dalam produk order hanya terkait dengan satu pesanan. Yang ketiga adalah produk ke produk order, yaitu relasinya many to many dengan table penghubung produk order. Banyak produk bisa masuk ke dalam banyak pesanan, dan satu pesanan bisa terdiri dari banyak produk. Yang keempat adalah order ke komplain, yaitu memiliki relasi one to many. Satu pesanan atau orderan bisa memiliki banyak komplainan, tetapi satu komplain hanya terkait dengan satu pesanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama adalah import MySQL connector. Modul ini digunakan untuk menghubungkan Python dengan database MySQL. Yang kedua adalah koneksi ke database MySQL, yaitu kode ini membuat koneksi ke database MySQL dengan parameter host sama dengan localhost, database berada di komputer lokal. Yang kedua, user sama dengan root, yaitu nama pengguna untuk mengakses database. Yang ketiga, password. Jadi pada codingan ini kosong. Yang keempat, database. Database sama dengan clothing store, nama database yang akan diakses. Setelah
koneksi dibuat, kursor digunakan untuk membuat kursor yang akan digunakan untuk menjalankan perintah MySQL. Yang ketiga, commit dalam kurung. Ini memastikan bahwa semua perubahan yang dilakukan sebelumnya akan disimpan ke database. Fungsi untuk menambah pelanggan. Fungsi add customer menerima input dari pengguna untuk nama, email, dan telepon pelanggan. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel customer menggunakan perintah SQL insert into customer. Setelah itu, commit dipanggil untuk menyimpan perubahan ke database. Itu adalah fungsi untuk menambahkan produk. Fungsi add product menerima input dari pengguna untuk nama produk, deskripsi, dan harga. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel produk menggunakan perintah SQL, yaitu insert into product. Setelah itu, commit dipanggil untuk menyimpan perubahan ke database. Selanjutnya adalah fungsi untuk menambah pesanan. Fungsi add order menerima input dari pengguna untuk ID pelanggan dan tanggal pesanan. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel order menggunakan perintah SQL insert into order. Setelah itu, commit dipanggil untuk menyimpan perubahan ke database. Order ID sama dengan C last rowed digunakan untuk mendapatkan ID pesanan terakhir yang baru saja dimasukkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi untuk menambah komplain. Def add underscore complaint order underscore ID sama dengan integer input ID pesanan. Meminta input dari pengguna untuk ID pesanan dan mengonversinya menjadi integer. Complaint underscore date sama dengan input tanggal komplain yaitu tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Meminta input dari pengguna untuk tanggal komplain dalam format tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Description sama dengan input description komplain meminta input dari pengguna untuk deskripsi komplain. Status sama dengan input status meminta input dari pengguna untuk status komplain. Execute insert into complaint order underscore ID complaint underscore date description status value order underscore ID complaint underscore date description status menjalankan query SQL untuk memasukkan data komplain baru ke dalam tabel komplain. Con.commit menyimpan perubahan ke database. Print komplain berhasil ditambahkan. Menampilkan pesan konfirmasi bahwa komplain telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, fungsi untuk menambahkan produk ke dalam pesanan. Def add underscore product underscore to underscore order underscore ID sama dengan integer input ID pesanan meminta input dari pengguna untuk ID pesan dan mengonversinya menjadi integer. Produk underscore ID sama dengan integer input ID produk meminta input dari pengguna untuk ID produk dan mengonversinya menjadi integer. Quantity sama dengan integer input jumlah meminta input dari pengguna untuk jumlah produk yang ditambahkan dan mengonversinya menjadi integer. Execute insert into product underscore order underscore ID product underscore ID quantity values order underscore ID product underscore ID quantity menjalankan query SQL untuk memasukkan data produk ke dalam pesanan pada tabel produk underscore order. Underscore commit menyimpan perubahan ke database. Print produk berhasil ditambahkan ke pesanan menampilkan pesan konfirmasi bahwa produk telah berhasil ditambahkan ke pesanan. Selanjutnya, fungsi untuk melihat daftar pelanggan. Def list customer execute select bintang from customer menjalankan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel customer. Customer sama dengan fetchal mengambil semua hasil query dan menyimpannya ke dalam variabel customer. For customer
in customer melakukan interaksi pada setiap pelanggan dalam daftar customer, print ID customer, nama customer, email customer, telepon customer, menampilkan ID, nama, email, dan telepon pelanggan. Selanjutnya, fungsi untuk melihat produk. Dev list underscore product. Execute select bintang from product menjalankan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel produk. Produk sama dengan fathal mengambil semua hasil query dan menyimpannya dalam variabel produk. For product in product melakukan iterasi pada setiap produk dalam daftar produk, print ID produk, nama produk, deskripsi, harga, menampilkan ID, nama, deskripsi, dan harga produk. Selanjutnya, fungsi untuk melihat daftar komplain. Dev list underscore complaint, execute select bintang from complaint menjalankan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel komplain. Komplain sama dengan fathal mengambil semua hasil query dan menyimpannya dalam variabel komplain. For complaint in complaint melakukan iterasi pada setiap komplain dan daftar komplain, print komplain, ID pesanan, tanggal, description, status, menampilkan ID pesanan, tanggal komplain, deskripsi, dan status komplain. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi untuk melihat daftar pemesanan, yaitu ada dev list underscore order yang mendefinisikan fungsi list underscore order tanpa parameter yang digunakan untuk menampilkan daftar pesanan. Si execute dalam kurung select from order itu menjalankan perintah SQL untuk mengambil semua baris dari tabel order. Order sama dengan si fetchal, yaitu mengambil semua hasil dari perintah SQL dan menyimpannya dalam variabel order. Selanjutnya ada for order in order, memulai loop untuk setiap item dalam order, dan print FID order, ID pelanggan, dan tanggal pesanan. Yaitu mencetak setiap baris pesanan dalam format tertentu, menampilkan ID pesanan, ID pelanggan, dan tanggal pesanan. Selanjutnya ada fungsi untuk melihat daftar produk. Dev list underscore product mendefinisikan fungsi tanpa parameter yang digunakan untuk menampilkan daftar produk. Si execute menjalankan perintah SQL dan mengambil semua baris dari tabel produk. Produk sama dengan C fetchal mengambil semua hasil dari perintah SQL dan menyimpannya dalam variabel product. For product in product, memulai loop untuk setiap item dalam produk. Dan terakhir ada print untuk mencetak setiap baris produk dalam format tertentu menampilkan ID produk, nama, deskripsi, dan harga. Selanjutnya ada menu utama. Dev main menu mendefinisikan fungsi main menu tanpa parameter yang digunakan sebagai menu utama dari program. While true memulai loop yang akan terus berjalan sampai dihentikan secara eksplisit. Selanjutnya ada print, manajemen komplain toko pakaian, mencetak judul dari menu utama, dan print 1 tambah pelanggan, tambah produk, tambah pesanan, tambah komplain, tambah produk ke pesanan, lihat daftar pelanggan, lihat daftar produk, lihat daftar komplain, lihat daftar pesanan, lihat daftar produk, dan terakhir keluar. Itu mencetak opsi-opsi yang tersedia dalam menu utama. Choice sama dengan input, itu jika pengguna memilih 0, program akan mencetak pesan dan menghentikan loop. Else, jika input tidak sesuai dengan opsi yang tersedia, mencetak pesan, kesalahan, dan meminta input ulang. Selanjutnya ada if underscore name underscore sama dengan main, memastikan bahwa kode hanya akan dijalankan jika script dijalankan secara langsung, bukan diimpor sebagai modul. Main menu memanggil fungsi main menu untuk memulai program. Selanjutnya menutup koneksi ke database. Con.close itu menutup koneksi ke database untuk memastikan semua perubahan disimpan dan sumber daya dibebaskan. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.